Oke guys, kita lanjut ke chat horor apa namanya tadi, yang kedua, part 2 ya, rumah dinas yang tinggallah bersamaku. Oke lanjut. Malam ketiga kami tinggal di rumah itu. Udah mulai ada sakit gangguan, aku sakit, nggak tahu juga kenapa tiba-tiba sakit. Padahal kemarin udah benar-benar sembuh sebelum pindahan ke sini. Aku pikirku ini kecapean aja, sedikit istirahat aja juga mungkin udah baikan. Ini normal aja menurutku, nggak ada yang janggal sama sekali. 2 hari kemudian anakku juga ikutan sakit, demam tinggi bahkan mencapai 40 derajat. Di situ aku udah panik. Fania mulai ngigau nggak jelas gitu. Saat suami pulang kantor sekitar jam 5, aku langsung ngasih tahu kalau Fania demam tinggi. Yah, Fania demam tinggi banget nih. Lah, bukan tadi pagi masih baik-baik aja? Iya. Terus yang badannya mulai hangat sampai sekarang jadi demam tinggi gini. Suami nempelin tangannya ke kening Fania bermaksud untuk mengecek suhu tubuh yang, dan langsung tersentak kaget. Ya Allah bun, panas banget badannya. Dibilangin juga, aku sedikit kesal. Yuk bawa ke dokter aja. Ntar aku tanya sama Bang Zul dulu, RS deket sini mana. Iya udah buruan. Lalu dia ambil HP dari saku celana kerjanya dan menelpon teman satu kantornya. Terdengar bunyi telepon tersambung dan diangkat. Karena volume cukup tinggi dan teleponnya dekatan, jadi terdengar suara seorang laki-laki. Iya, dia ada teman kantor suamiku. Kita memanggilnya Bang Zul. Halo Bang. Suara suamiku membuka obrolan. Iya kenapa? Jawab Bang Zul dari seberang telepon. Anak gue sakit nih Bang. Anak lo yang mana? Lah, yang mana lagi? Anak gue kan masih satu. Oh iya. Terdengar sedikit bercanda dari obrolan mereka karena suami dan Bang Zul udah akrab banget. Mereka berdua bawaannya konyol jarang banget langsung serius. RS dekat sini mana Bang? Mau gue bawa ke dokter? Demamnya tinggi banget sampai 40. Suami mulai khawatir. Lah serius lo? Ke rumah gue aja dulu, gue anterin ayo. Kita pun langsung bergegas menuju rumah Bang Zul. Jarak rumah tidak terlalu jauh, hanya berbeda blok aja. Kita di blok G, Bang Zul di blok depan yaitu B. Sampai di rumah Bang Zul, kita disambut sama istri Bang Zul yang bernama Mbak Tata. Sejak kapan sakitnya? Tanya Mbak Tata. Tadi siang Mbak, hangat gitu badannya, sekarang demam tinggi. Aku pun belum menjelaskan. Ini mau dibawa ke dokter langsung? Bang Zul bertanya. Iya Bang, RS dekat sini mana ya? Lo udah coba kompres belum? Tanya Bang Zul lagi. Anak lo kecapean tuh atau dia ngeliat sesuatu ya? Kan rumah itu kosong lumayan lama. Timpal Mbak Tata. Iya sih Mbak, beberapa hari ini dia kayak sering takut-takutan itu. Gak mau banget ditinggal sendirian. Aku pun menjelaskan kalau Fania memang benar tidak mau ditinggal sama sekali. Dia jadi lebih lengket sama aku, apalagi kalau habis mandi bawaannya nangis pengen buru-buru udahan. Padahal Fania gak pernah kayak gitu sebelumnya. Fania tipe anak yang jarang banget nangis dari bayi. Tapi setelah pindah ke sini gak tahu kenapa jadi cengeng, dikit-dikit nangis kayak ketakutan gitu. Dia sering nunjuk-nunjuk pintu kamar kalau pas ganti baju di kamar. Karena masih beberapa bulan jadi Fania belum bisa ngomong. Fania juga belum bisa jalan, dia masih merangkak. Berdiri kadang-kadang aja bisa. Pas pagi itu habis mandi. Seperti biasa Fania aku taruh di kamar sambil aku selimutin handuk. Dia berdiri di atas kasur, aku tinggal ambil baju sebentar gak jauh karena lemari masih jadi satu di kamar. Pas balik badan Fania kayak ada yang ngedorong gitu, terus dia jatuh ke tempat tidur. Untung kasurnya spring bed itu nggak pakai di depan, jadi pendek. Tapi buat anak seusia Fania jatuh dan situ juga lumayan sakit. Aku kaget, aku benar ngelihat kalau Fania seperti dorong oleh sesuatu yang nggak kasat mata. Di situ dia nangis kejar karena kepalanya kepentok sama ubin. Langsung ku ambil dan aku gendong Fania. Aku tenangin dia sampai nangisnya berhenti. Fania nangis histeris dan ketakutan. Aku panik, berdoa supaya tidak ada apa-apa setelah ini. Seharian itu aku melepaskan pandanganku dari Fania. Dia terus dalam pengawasanku, yang cuma takut kalau Fania diisengin lagi sama mereka. Yang aku sendiri juga gak tahu bentuknya seperti apa. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Biasanya suami pulang sebentar untuk sekedar makan siang, tapi di hari itu dia nggak pulang. Bilangnya sih sibuk karena kerjaan menumpuk jadi makan siang di kantor.
Fania yang tertidur aku letakkan di kasur depan TV sambil kipas terus menyala, karena hari itu aku rasa panas banget. Setelah mendengar ceritaku panjang lebar, Bang Zul sama Tata semakin yakin kalau di rumah yang kutempati saat ini tidak ada yang tidak beres. Tapi kami nggak mau ambil pusing dulu. Yang kami pikirkan saat ini dengan demam yang setinggi itu, Fania harus buru-buru dibawa ke RS untuk mendapat pertolongan. Setelah diobservasi selama beberapa jam oleh dokter UGD, demam Fania mulai turun dan sudah dibolehkan pulang karena tidak ada sakit yang serius. Kami pun pulang setelah menebus obat yang diresepkan dokter. Jam menunjukkan pukul 10 malam saat aku dan suami tiba di rumah. Sejak kejadian pagi tadi aku jadi lebih waspada. Fania sama sekali tidak lepas dari gendongan. Sampai tidur pun masih tetap dengan posisi menggendong Fania. Beberapa hari berlalu dan Fania sudah mulai sembuh. Dia kembali ceria seperti biasanya. Anehnya seperti setiap Fania melewati lorong yang memisahkan antara rumah dan dapur, dia selalu memasang muka ketakutan. Seakan-akan ada yang memperhatikan kita dari suatu sudut di lorong itu. Pasti ada yang gak beres dengan rumah ini, batinku dalam hati. Sejak pindahan aku sudah berusaha mencari orang-orang yang bisa membantuku bersih-bersih di rumah. Tapi sampai sekarang tidak ada satupun orang yang mau. Memang akhir-akhir ini sulit mencari pembantu rumah tangga. Banyak yang lebih memilih kerja di luar negeri ketimbang menjadi pembantu rumah tangga di negara sendiri. Sudah hampir 2 minggu kami tinggal di rumah dinas ini. Banyak godaan yang terjadi, mulai dari keran kamar mandi nyala sendiri, TV yang tiba-tiba hidup mati sendiri, dan hal-hal lain di luar nalar kita. Menginjak minggu ketiga, aku izin sama suami untuk pulang ke Jawa, ke rumah keluarga aku di Jawa Timur. Karena sejak menikah hingga punya anak aku cuma pulang 1 kali saja dalam waktu Fania umur 2,5 bulan. Kalau kali ini Fania sudah menginjak umur 8 bulan lebih, jadi walaupun pulang ke Jawa sendiri aku tidak apa masalah karena Fania anak yang gampang diajak bepergian. Tidak pernah rewel di jalan, bahkan naik pesawat pun alhamdulillah Fania tenang saja. Jadi bukan hal sulit jika pulang sendiri tanpa ditemani suami, begitu pikirku. Setelah mengantongi izin suami, aku diantar ke bandara dan dengan cerewetnya suami bilang harus ini itu, nggak boleh begini begitu. Jeffrey memang cenderung orang yang cerewet jika itu menyangkut keluarganya, apalagi anaknya. Kurang lebih 1 minggu aku berada di kampung halaman. Setiap malam hari Jeffrey selalu telepon dengan alasan meminta ditemenin karena takut di rumah sendiri. Jeffrey sering ngajak teman-teman yang nginap di rumah. Kadang dia menginap di rumah temannya, tapi ada beberapa malam dia tidur sendiri di rumah. 5 harian aku berada di Jawa, Jeffrey sudah merengek minta aku cepat kembali karena dia nggak mau pisah lama-lama dengan anaknya. Maklum, Jeffrey sangat suka anak kecil, apalagi dia juga baru menjadi seorang ayah. Dan dengan umur Fania yang masih 10 bulan masih terlihat sangat lucu. Tak tega melihat Jeffrey yang selalu meminta aku untuk cepat pulang. Aku pun meminta dia untuk membelikan tiket pesawat esok harinya. Barang sudah tertata rapi, tinggal nunggu berangkat besok. Anehnya sore hari tiba-tiba badan Fania demam tinggi, seakan dia nggak mau diajak pulang kembali ke rumah dinas itu. Sore itu juga bawa Fania ke dokter anak, dan aku juga bilang kalau besok mau naik pesawat. Dokter melarangku untuk bepergian sampai Fania benar-benar sembuh, karena bahaya anak yang kurang sehat dibawa naik pesawat. Akhirnya penerbanganku ditunda selama 2 hari, sampai Fania benar-benar sembuh. Setelah sembuh, barulah aku melakukan perjalanan kembali ke Kalimantan. Seperti mendapat pertanda, sesaat setelah masuki ruang tunggu bandara, penerbangan delay kurang lebih 4-5 jam. Jeffrey terus menelpon menanyakan kabar jam berapa pesawat akan diterbangkan. Setelah melalui hari yang sangat melelahkan, akhirnya aku pun tiba di tujuan. Jeffrey mengajakku untuk makan malam di luar sebelum pulang, tapi kutolak karena sudah merasa sangat kelelahan. Kami pun pulang. Dia memutuskan untuk membungkus makanan saja. Fania yang sedari tapi tidur, setelah sampai rumah dia terbangun dan mulai rewel lagi. Aku mengatakan bahwa pada Jeffrey mungkin hanya efek kelelahan karena tadi di pesawat delay begitu lama. Esok harinya Senin, Jeffrey berangkat kerja seperti biasa. Setelah ngurusin Fania, aku pun mulai bersih-bersih rumah. Aku mengeluarkan baju-bajuku dari koper dan membuka makanan yang kubawa dari kampung bermaksud membagikan ke tetangga sebagai oleh-oleh. Aku membuka kantong kresek dan mengeluarkan makanan di dalamnya. Makanan itu terbungkus daun pisang, bentuknya seperti lontong tapi bukan nasi isinya.
Aku membuka pembungkusnya bermaksud ingin memakannya satu, mencoba sebelum memberikan kepada tetangga. Aku begitu kaget sebelah tahu bahwa makanan yang kubawa semua berjamur, busuk. Padahal seharusnya jajanan itu tahan hingga 7 hari dan tanggal pembuatannya masih di hari yang sama saat aku membeli jajanan itu. Terhitung masih 2 hari dan seharusnya masih bertahan 5 hari kan. Tapi aneh, kenapa pas aku buka sudah dalam keadaan berjamur? Penasaran aku buka semua dan benar, jajanan yang kubawa berjamur semua. Mungkin karena aku membungkusnya dengan kantong kresek makanya jadi cepat membusuk. Aku tetap berpikir positif saja. Setelah membuang makanan itu, aku lanjut bersih-bersih. Bajuku kumpulin di kantong besar untuk di laundry. Lagi dan lagi aku merasa janggal setelah melihat noda di celana boxer yang biasa Jeffrey pakai. Noda kecoklatan seperti wanita saat siklus terakhir menstruasi. Biasanya kalau wanita menstruasi di hari-hari terakhir suka keluar darah kecoklatan. Karena penasaran, kuteleponlah Jeffrey bertanya kenapa bisa ada noda di celananya. Jeffrey menjawab kalau sudah 3 hari dia mengalami infeksi saluran kencing. Jeffrey juga nggak tahu apa penyebabnya. Awalnya Jeffrey seperti anyang-anyangan dan semakin lama perutnya pun mulai terasa sakit. Pas aku tanya dia salah makan apa atau minum apa, Jeffrey menjawab kalau tidak ada yang aneh. Dia makan minum seperti biasa. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit untuk periksa dan benar-benar kata dokter Jeffrey menderita infeksi saluran kencing. Setelah konsultasi dan mendapat resep, kita pulang. Menginjak minggu keempat, sekarang giliran Jeffrey yang sakit badannya merasa sangat tidak enak. Ya mungkin itu juga terjadi karena infeksi yang dia derita. 3 hari sudah Jeffrey sakit, sampai di hari ketiga sakit Jeffrey mulai parah hingga dia harus izin tidak masuk kerja hari itu. Suasana rumah terasa sangat pengap. Awal yang berembus juga berasa panas. Ngurusin Jeffrey yang lagi sakit, belum juga Fania rebel banget. Benar-benar pusing. Sampai aku pun ikut sakit jadinya. Perasaan kami mulai bercampur aduk. Kenapa kita sering sakit dan kenapa sekarang Fania jadi anak yang sangat cengeng, padahal Fania bukan tipe anak yang rewel. Kita biasa tidur di atas jam 11 malam, bahkan sering tidur jam 1 sampai 2 malam. Tapi tidak hari itu karena sedang sakit. Aku dan Jeffrey memutuskan istirahat lebih sore. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Gorden aku tutup tetap semua dan pintuku kunci. Kami bersiap untuk istirahat. Fania sudah terlelap, begitupun juga Jeffrey. Tinggal aku yang masih terjaga. Hawa di kamar terasa sangat panas dan pengap sekali hingga aku merasa sulit bernapas. Aku pun mengambil remote AC dan bermaksud menyetelnya jadi lebih dingin. Tapi ini sudah mentok, udah nggak bisa didinginkan lagi. Apa AC-nya rusak atau gimana? Tapi ini kan baru. Toh kemarin juga nggak apa-apa, pikiranku berkecamuk. Seakan tak mau ambil pusing, aku memaksakan diri untuk terlelap. Bayangan seseorang berdiri di sebelah pintu membuatku terbangun dan menengok ke arah pintu. Nihil, tidak ada apa-apa di sana. Bayangan itu pun melintasi luar jendela kamar. Kurang jelas karena lampu kamar temaram yang hanya mendapat pencahayaan dari lampu tidur saja. Aku melihat jam yang ternyata masih pukul 10:30 malam. Sebelum akhirnya bertekad untuk mengecek, aku buka sedikit gorden jendela bermaksud melihat keluar rumah, tapi sepi. Lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Sampai aku memberanikan diri keluar kamar. Ceklek bunyi gagang pintu dan perlahan membuka pintu kamar dengan ditemani suara dari pintu yang membuat suasana lebih menyeramkan. Krek, suara itu pecah kesunyian. Kulihat Fania dan Jeffrey masih terlelap. Sambil menelan ludah, kuberanikan diri keluar kamar. Gelap sepi, tidak ada siapa-siapa sampai aku merasakan ada siluet seorang wanita yang berdiri di lorong sempit itu. Belum juga merasa kaget hingga entah dari mana seperti ada angin yang berembus. Dingin sampai mampu membuat bulu kuduk berdiri. Nafasku mulai tak terkontrol. Telapak tangan mulai terjadi sangat dingin hingga jantung pun ikut berdegup kencang. Sekian detik tubuh ini mematung sebelum akhirnya aku bisa berlari kembali ke kamar. Pintu kututup kembali dan aku meringkuk di bawah selimut, membaca surat-surah yang aku bisa, dan tak terasa air mata mulai keluar membasahi pipi. Aku menangis sendiri di malam gelap itu. Sedikit demi sedikit hatiku terasa tenang dan rasa kantuk pun mulai membuat mataku terpejam. Akhirnya aku bisa tertidur kembali. Sayup-sayup terdengar
suara hingga membuatku terbangun. Aku meraih jam yang tergeletak di atas jam setengah satu dan aku seketika tersadar. Malam ini terasa sangat panjang. Suara itu masih terdengar rancu. Semakin lama semakin keras hingga aku tahu dari mana sumber suara itu. Jeffrey menggigau, membicarakan hal-hal yang aku pun tak mengerti. Pohon coklat. Di belakang rumah ada pohon coklat. Jeffrey terus merancu. Pohon coklat apa? Di mana? Aku pun bertanya karena merasa heran. Ada pohon coklat di belakang rumah. Ngawur kamu, di belakang nggak ada pohon coklat. Aku pun meyakinkan, karena setauku di belakang rumah memang tidak ada pohon coklat. Aku di sana, di pohon coklat itu. Tolong aku. Semakin lama semakin nggak jelas apa yang dikatakan Jeffrey. Aku siapa? Kamu jangan ngomong yang aneh-aneh ya, hendakku. Aku pun mulai membangun Jeffrey. Badannya sangat panas, keringat dingin mulai membasahi seluruh badan Jeffrey sambil terus mengigau yang tidak-tidak. Pohon coklat di belakang rumah, aku di sana. Jeffrey mulai menangis. Di belakang nggak ada pohon coklat. Aku terus meyakinkan, ada dulu, ada. Tolong aku yang nggak tahu terus berbuat apa, langsung menangis sambil tetap membangunkan Jeffrey. Berharap Jeffrey tersadar dan dari tidurnya. Aku suka kalian di sini, tetaplah di sini bersamaku. Seketika badan Jeffrey mulai menggigil hebat. Ya Allah, ya sadar, istighfar ya. Paling saat itu aku menyadari pasti bahwa rumah ini tidak sehat. Saat tidak sehat, aku terus menguncangkan badan Jeffrey, memeluk suamiku sambil membisikkan, ayah, tenang, ingat Allah, ingat aku dan anakmu, ingat keluargamu yang lain, ingat almarhum mamamu. Seketika Jeffrey menyebut nama mamanya, memanggil mamanya. Jeffrey sangat sayang sama keluarganya, terutama di almarhum mama yang sudah beberapa tahun meninggal. Dia mulai menangis dan seakan-akan mamanya datang untuk membawa Jeffrey kembali tersadar. Tiba-tiba matanya terbuka sambil mencari-cari sekeliling. Bun, mamaku tadi di sini. Mama membawaku kembali. Mama menunjukkan jalan padaku. Jeffrey bercerita sambil terisak. Udah ya, sebut istighfar, berdoa sama Allah, kirim Al-Fatihah untuk mama, berterima kasih sama Allah. Aku mencoba menenangkan. Di belakang ada pohon coklat nggak, Bun? Jeffrey setelah dia mulai tenang. Pohon coklat apaan sih? Kamu dari tadi nyebut pohon coklat, tanyaku. Tadi aku didatengin sama cewek. Dia bilang suruh nyari pohon coklat di belakang rumah, jelasnya. Di belakang rumah itu nggak ada pohon coklat. Setelah itu aku kayak dibawa ke suatu tempat entah di mana, sampai tiba mama muncul dan menarikku, cerita Jeffrey. Ya, kita harus pindah ke sini. Dari sini, rumah ini nggak sehat. Kita sebulan di sini ada aja yang terjadi. Kita sakit bergantian sampai puncaknya ini. Tadi kamu ngigau ya enggak. Aku takut keluarga kita kenapa-napa. Air mataku mengalir. Iya, besok aku coba cari-cari kontrakan. Mudah-mudahan cepat dapat ya, Bun. Lalu kita pindah dari sini segera. Jeffrey mengiyakan. Tiba-tiba Jeffrey menangis kesakitan setelah bertanya kenapa. Ternyata jempol tangan Jeffrey bengkok dan nggak bisa dilurusin. Semakin dipaksa maka semakin sakit. Jadinya kita pun terlaran. Sebelumnya nggak apa-apa, kenapa sekarang jadi seperti ini? Kejadian ini makin memberatkan kita untuk mencari kontrakan dan keluar dari rumah dinas ini. Besoknya Jeffrey sudah mulai bekerja. Badannya masih sedikit lemas tapi dipaksa untuk masuk kerja sembari bertanya-tanya orang kantor, siapa tahu ada yang tahu kontrakan. 2 hari kita berkeliling mencari kontrakan. Tidak mudah bagi kita untuk mendapat kontrakan yang pas. Setelah semua kejadian yang menimpa kita akhir-akhir ini, kita jadi lebih waspada dalam memilih rumah kontrakan. 4 hari berlalu setelah kejadian malam itu, dan kita sudah menemukan kontrakan yang dirasa cocok ditinggali. Tak berpikir lama, kita pun mulai pindahan, mengemasi barang-barang dari rumah dinas menuju kontrakan yang baru. Tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 10 menit berkendara sudah sampai di kontrakan yang baru. Sambil dibantu teman-teman Jeffrey, proses pindahannya tidak memakan waktu lama. 1 hari sudah selesai karena memang barang kami tidak terlalu banyak. Di rumah kontrakan yang baru, alhamdulillah, jadi lebih tenang. Jeffrey pun berangsur-angsur membaik, tapi jempol Jeffrey masih sakit, belum bisa diluruskan seperti biasa. Banyak teman kantor Jeffrey yang datang ke kontrakan baru kami. Memang sengaja diundang untuk makan-makan dan hitung-hitung syukuran karena mendapat kontrakan baru. Ada 4 orang yang membawa keluarganya. Kita memang sudah saling kenal. Sejak aku pindah ke kota ini, mereka memang sering main ke rumah, jadi tak butuh waktu lama bagiku untuk mendapatkan teman.
Terdengar Jeffrey bercerita ke teman-teman yang datang malam itu. Ia menceritakan kejadian malam yang mengerikan itu. Jeffrey menunjukkan jari jempolnya, tekuk dia nggak bisa diluruskan. Itu nggak bisa dilurusin sama sekali, Bang Zul bertanya heran. Kagak bisa, kalau dipaksa sakit banget, Jeffrey menjelaskan sembari mencoba meluruskan jari jempolnya. Itu awalnya kenapa bisa jadi kayak gitu, Bang Ferry bertanya heran. Gue juga gak tahu, Bang, kata bini gue. Malam itu gue nyebut pohon coklat. Setelah bangun, Bang, ini keadaan jempol gue. Jeffrey berusaha menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Gue punya kenalan tukang urut, besok lo ke rumah gue panggilin itu tukang urut, Bang Zul memberi saran. Boleh deh, Bang, kata bisa nyembuhin tangan gue. Jeffrey mengiyakan. Ya udah, besok pulang jauh lo ke rumah gue. Oke, sip. Malam itu acara berjalan lancar. Ketika hari mulai larut malam, tamu berpamitan pulang. Esok hari sesuai dengan janji sepulang kerja, aku dan suami datang ke rumah Bang Zul. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita, mungkin umurnya sekitar 60 tahun. Beliau cantik, perawakannya tidak gemuk dan lumayan tinggi kalau menurutku. Beliau enak dipandang, kelihatan kalem dan adem orangnya. Kami juga memanggilnya sebutan Oma. Tak banyak mengobrol, Jeffrey pun mulai dipijat oleh Oma. Waktu proses pemijitan, Jeffrey kerasa kesakitan sampai beberapa kali dia berteriak. Ada sedikit keanehan yang kulihat di sini. Setiap kali Jeffrey berteriak, Oma yang menjat ikut bersendawa dan terus berulang. Rasa penasaran, aku bertanya sama Mbak Tata, istri Bang Zul. Mbak, itu kenapa ya Jeffrey? Kali Jeffrey teriak si Oma bersendawa gitu, aneh nggak sih, tanyaku. Ya emang gitu nih, Oma itu asli orang Dayak, katanya dia tahulah hal-hal yang betul. Mbak Tata menjelaskan. Oh pantas, cantik, kataku sambil tersenyum. Beberapa orang bilang kalau wanita asli suku Dayak itu cantik dan memang benar. Oma yang aku temui hari di perawakannya sangat cantik, apalagi untuk orang yang menginjak umur 60-an. Aku juga kurang tahu umur pasti Oma dan hanya mengira-ngira saja. Nah, siapa namanya Oma, bertanya setelah kegiatannya. Saya Jeffrey, Oma jelasnya. Mas Jeffrey tinggal di mana kok saya belum pernah tahu? Sebelumnya saya tinggal di rumah dinas atas Oma, tapi sekarang saya udah pindah kontrak rumah sendiri nggak jauh dari sini. Kami pun mulai menceritakan kejadian janggal yang pernah kami alami saat tinggal di rumah dinas atas, sampai dengan tangan Jeffrey yang tiba-tiba nggak bisa dilurusin, padahal sebelumnya nggak kenapa-napa. Setelah mendengar cerita, Oma mulai mengerti kenapa keluarga kami jadi sering sakit-sakitan. Itu ada perempuan ngikutin Mas Jeffrey, mungkin penghuni rumah di atas, jelas Oma dengan tetap memijat sambil sesekali bersendawa. Ngikutin gimana Oma, kan saya udah pindah rumah, tanya Jeffrey bingung. Iya, ngikutin karena nggak mau keluarga Mas pindah rumah, kata Oma. Kok gitu Oma, kan kita nggak ada aneh-aneh waktu tinggal di situ. Aku pun mulai bertanya heran. Bukan karena aneh-aneh, memang dia suka, apalagi ada anak bayi. Makhluk seperti itu sangat suka anak kecil, tapi dia ini jahat, suka bikin orang sakit, jelas Oma. Iya Oma, kita bergantian sakitnya. Sampai puncaknya yang malam itu saya ngigau tentang pohon coklat. Jeffrey membenarkan. Terus gimana Oma supaya mereka tidak ganggu lagi? Kali ini giliran Bang Zul yang buka suara. Mas Jeffrey bikin bubur sumsum, bikin 2 mangkok, tapi harus mangkok dari daun pisang. Oma memberi saran. Aku nggak bisa bikin bubur sumsum, Oma, gimana? Aku beli aja, tanyaku. Nggak boleh beli, harus dibuat sendiri. Ya udah, kalau Mbak nggak bisa bikin, besok biar Oma yang bikinin. Beneran Oma, makasih banget jadi ngedapetin Oma begini. Mukaku mulai sumringah. Setelah selesai Oma pamit pulang. Gimana badan lu, mendingan nggak? Tanya Bang Zul. Mendingan banget Bang, sakti itu Oma. Jeffrey mulai cengengesan. Emang Oma sakti, gimana sih lo? Timpal Mbak Tata. Tapi jari gue masih belum pulih Bang. Jeffrey menunjukkan jarinya yang masih nekuk, yang nggak bisa lurus. Mungkin nggak bisa langsung juga, sabarnya, coba lu telatenin pijit sama Oma, saran Bang Zul. Kami pun pulang setelah lumayan lama bersalaman di rumah Bang Zul. Kami menggunakan motor untuk akomodasi sama dinas di sini. Selama perjalanan pulang, aku dan suami berharap setelah ini keadaan akan baik saja dan kembali normal. Sesuai dengan yang dijanjikan, keesokan harinya Oma datang ke rumah Bang Zul untuk menyerahkan 2 mangkok bubur sumsum. Kami diminta menaruh bubur itu di rumah dinas sebelumnya dan rumah kontrakan yang sekarang. Jeffrey ditemani dengan Bang Zul menaruh bungkusan itu di rumah dinas sembari menyebutkan beberapa kalimat, entah kalimat apa yang dia cari sama Oma, tapi berhujan agar makhluk itu tidak lagi mengikuti kami. Begitupun juga di rumah kontrakan yang baru. Setelah semua selesai, kami dipesan sama Oma untuk tidak meninggalkan sholat, bahwa
Semua pertolongan datangnya hanya dari Allah. 1 minggu berlalu, hidup kami berjalan dengan normal, tapi jari Jeffrey masih sama seperti sebelumnya. Ini kenapa jariku kayak gini ya bun? Apa nggak bisa sembuh? Muka Jeffrey seakan kecewa. Sabar, siapa tahu besok ada jalan. Aku mencoba menenangkan. Kayaknya jari bakal cacat seumur hidup. Bun, ngomong apaan sih? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Pagi itu Jeffrey pamitan pergi bekerja. Dia juga bilang kalau nanti pulang terlambat karena ada kegiatan yang harus disiapkan. Telepon bunyi. Setelah itu kulihat Jeffrey yang menelpon. Iya, belum mau pulang. Udah jam 9 malam loh, merengekku. Iya, ini sebentar lagi juga pulang, tinggal dikit lagi, jelas Jeffrey dari seberang telepon. Fania udah tidur, tanyanya lagi. Udah, baru aja merem. Kalau udah kelar cepat pulang ya. Iya, nanti aku langsung pulang. Bun, mau tahu nggak itu apa? Tanya aku penasaran. Terakhir jempolku sudah sembuh, udah bisa dilurusin lagi. Jeffrey tampak sangat senang. Ya, yang benar. Kok bisa? Kali ini aku juga terdengar senang. Ya serius, nanti aja sampai rumah aku ceritain. Oke deh, kalau pulang hati-hati ya. Oke, siap, jawab Jeffrey dan ditutup teleponnya. Setelah sampai rumah, aku pun buru-buru tanya karena penasaran. Ditunjukkan dari jempol yang sakit itu ke aku. Benar, jempol suamiku sudah bisa dilurusin. Jeffrey bercerita kalau di acara tadi dia berkenalan dengan banyak orang. Ada salah satu mas yang baru dia kenal juga menyebut Mas Jeffrey sakit. Tanyanya, kok Mas tahu? Jeffrey heran. Kenalin, namaku Yanto, aku juga ikut dalam acara ini. Jelas orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Yanto. Iya Mas Yanto, saya Jeffrey. Saya tahu Mas. Jelasnya. Sebentar deh Mas Yanto, kenapa bisa tahu saya sakit? Jeffrey makin heran buatnya. Kelihatan kok Mas, sini coba saya lihat. Jeffrey pun menundukkan tangannya yang sakit dan bercerita gimana dia bisa mendapatkan itu. Mas Yanto terlihat menggumamkan sesuatu dan ditariknya jempol Jeffrey. Betapa kagetnya Jeffrey yang beberapa orang yang ada di situ setelah mengetahui bahwa ada rambut panjang yang keluar dari jempol Jeffrey. Rambut dari mana itu Mas? Tanya heran. Rambutnya dari sosok makhluk yang sempat tinggal sama keluarga Mas Jeffrey kemarin, jelas Mas Yanto. Setelah ditariknya keluar rambut panjang itu, Mas Yanto meminta Jeffrey untuk menggerakkan jempolnya. Aneh, seperti sulapan saja. Jari yang sudah berminggu tidak ada tanda-tanda sembuh kini kembali normal. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Benar-benar seperti sedia kala. Mas Yanto menjelaskan kalau makhluk itu suka sekali bikin orang sakit. Tapi Mas Yanto bilang kalau setelah ini kami benar-benar terbebas dari teror makhluk tak kasat mata itu. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa kami sudah hampir sebulan pindah dari rumah dinas. Alhamdulillah tidak ada lagi kejadian aneh yang menimpa keluarga kita. Selalu waspada dengan apapun yang ada di sekeliling kita. Dunia kita dengan dunia mereka memang berjalan beriringan. Tetap ingat dengan Tuhan dan sebisa mungkin tetap menjaga adab dan martabat dimanapun kita berada. Kami melalui masa dinas di Kalimantan hanya selama 2 tahun. Tahun 2019 kami tugaskan lagi ke Pulau Jawa. Setelah itu aku masih ada cerita tentang kejadian bisnis yang dialami oleh teman baikku sendiri. Dia beberapa kali mengalami kejadian aneh yang horor tak kalah menyenangkan dari cerita sebelumnya. Di sini aku benar-benar minta maaf kalau kalian harus menunggu sampai berbulan-bulan untuk membaca cerita ini. Bukan maksudku untuk menunda lanjutan kisah rumah dinas sampai berbulan-bulan. Banyak hal yang harus aku kerjakan. Sebelumnya aku memang sakit dalam waktu yang lumayan lama. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Aku akan berusaha sebaik mungkin menyelesaikan tiap tulisan yang kubuat. Terima kasih untuk pembaca yang senantiasa setia menanti karyaku. Jika ada typo mohon maklum. Salam sukses. Oke guys, cukup sekian dari aku. Rumah dinas, tinggallah bersamaku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.